Oke, bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah awali. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmatnya kita pada malam hari ini dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga langsung saja ya sudah di sini pada hari Sabtu ini jadwalnya yaitu jadwal Halaqah Maryam, yaitu pembinaan dan motivasi menghafal Al-Quran dan tipsnya gitu ya. Sebelumnya Ustazah mau absen dulu ini di Halaqah Maryam. Silahkan nanti yang Ustazah panggil namanya bisa respon ya. Ustazah absen dulu. Di sini ada Layinah, Ukti Layinah nggak ada ya. Ukti Siti Anissa nggak ada. Ukti Fadilatul Husna Hadir adakah? Ustazah. Oh iya, Masya Allah, Barakallah Fik. Kemudian Ukti Fadilah Firmaniah adakah? Fadilah Firmaniah nggak ada ya. Lanjut, Bunda Yuliana. Bunda Yuliana nggak hadir. Lanjut, Bunda Hermawati nggak hadir. Oke, lanjut ya. Bunda Devi ada nggak ya? Bunda Devi, oh nggak ada. Lanjut, Bunda Nur Hasanah. Hadir Ustazah. Masya Allah. Oke, Barakallah Bunda. Lanjut, Ya. Tiara Azizah. Adakah Tiara Azizah? Ukti Tiara Azizah nggak ada ya di sini. Lanjut, Ukti Ratu juga nggak hadir. Lanjut, Ukti Nur Izzati. Adakah Ukti Nur Izzati? Bisa speak up. Suaranya kurang jelas ya. Ya, tapi ini udah ada respon. Oke, baik. Oke. Ustazah lanjutkan. Insya Allah di sini yang hadir ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak apa-apa ya, 6 orang ya. Yang lain mungkin ada yang tadi sudah izin sama Ustazah, juga mungkin lagi ada urusan gitu ya. Terima kasih untuk Anda dan teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk belajar bersama gitu. Dan nanti mungkin di akhir sesi ada setoran yang berkenan. Langsung saja Ustazah akan menyampaikan tentang motivasi menghafal Al-Quran. Di sini ahlan wa sahlan santriwati di Pondok Digital Rumah Quran Nur Hidayah. Nah, jadi selamat datang Bunda dan teman-teman ya. Nah, nanti semoga di sini ya ukhuwah kita nggak hanya sampai di sini saja, tapi sampai nanti di akhirat kelak seperti itu. Amin. Lanjut, motivasi dan tips menghafal Al-Quran itu kenapa sih kita harus menghafal Al-Quran gitu ya. Nah, jadi Al-Quran itu istimewa. Nah, diturunkan melalui malaikat Jibril. Nah, jadi malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling istimewa atau pemimpin dari malaikat yang lainnya gitu. Kemudian Al-Quran juga diturunkan di kota Mekah dan Madinah, dan sekarang kota Mekah dan Madinah juga menjadi kota yang istimewa seperti itu. Kemudian Al-Quran juga diturunkan di bulan Ramadan. Nah,
bulan Ramadan juga menjadi bulan yang istimewa. Nah, bagaimana jika Allah nanti menitipkan Al-Quran di hati kita atau pada manusia gitu ya. Nah, jadi insya Allah maka orang-orang yang mempelajari Al-Quran, orang-orang yang menghafalkan, orang-orang yang senantiasa bersama Al-Quran itu insya Allah menjadi orang-orang yang istimewa. Kemudian yang pertama yaitu bisa di slide Ustazah. Motivasi yang pertama. Nah, ini ya. Jadi yang pertama, kenapa sih kita tuh harus menghafal dan mempelajari Al-Quran gitu ya? Yang pertama yaitu uh, akan menjadi golongan manusia terbaik. Nah, berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Utsman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Nah, seperti itu. Jadi dari hadis tersebut diketahui bahwa Al-Quran itu kebaikan untuk umat Islam ya. Jadi mempelajari dalam hadis tersebut bisa diartikan dengan membaca, menghafal, memahami ayat-ayatnya, mengamalkan gitu ya. Jadi mempelajari Al-Quran itu penafsirannya banyak gitu. Nggak hanya membaca, menghafal juga mempelajari, membaca tilawah, dengan kita tilawah setiap hari itu juga termasuk mempelajari Al-Quran gitu. Nah, maka insya Allah dengan kita mempelajari Al-Quran, Allah akan melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Kemudian yang kedua yaitu kenapa kita tuh bukan harus sih dianjurkan ya untuk menghafal Al-Quran gitu. Nah, itu yang kedua, orang-orang yang menghafal Al-Quran itu lebih utama menjadi imam sholat. Nah, jadi mereka yang menjadi imam sholat itu diutamakan yang hafalannya sudah banyak gitu ya. Jadi yang mungkin yang pemahaman Al-Qur'annya juga sudah baik seperti itu. Jadi keutamaan yang kedua yaitu dia orang-orang yang senantiasa bersama Al-Qur'an itu akan lebih diutamakan untuk menjadi imam sholat seperti itu. Nah, hal ini diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Mas'ud dalam hadis riwayat Bukhari, yaitu yang lebih berhak memimpin kamu adalah yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya di antara kamu. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita menghafal Al-Qur'an, biasanya orang-orang yang ditunjuk sebagai imam sholat itu mereka yang baik bacaan Al-Qur'annya dari segi mungkin banyaknya ataupun pelafalannya ataupun pemahamannya ataupun pengamalannya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu yang ketiga satu-satunya sifat hasud yang diperbolehkan. Nah, hasud itu apa sih gitu ya? Nah, jadi sifat hasud itu sama aja seperti kayak iri gitu ya. Sifat hasud sama aja seperti iri. Nah, sikap hasud ini yaitu sikap ketika seseorang itu menginginkan agar nikmat orang lain berpindah ke kita gitu ya. Nah, dan itu nggak boleh ya ketika kita memiliki sifat iri, itu nggak boleh iri, misalnya iri teman kita mungkin intinya iri dalam kejelekan itu diharamkan gitu. Nah, tetapi di sini diistimewakan kalau kita irinya kepada orang-orang yang dia dititipkan Al-Quran di dalam hatinya. Nah, itu diperbolehkan. Iri yang diperbolehkan itu dua, yaitu yang pertama, dalam hadis ini disebutkan tidak diperbolehkan hasud atau iri kecuali pada dua hal, yaitu seseorang yang diberikan Allah Al-Quran dan dia menyibukkan diri siang dan malam untuk bersama Al-Quran. Yang kedua yaitu seseorang yang diberi harta, kemudian dari harta itu dia infakkan pada siang dan malam. Nah, jadi iri yang diperbolehkan di dalam agama Islam yaitu yang pertama, iri kepada orang-orang yang hafalannya banyak atau orang-orang yang senantiasa bersama Al-Quran siang dan malam gitu ya. Kemudian yang kedua, iri kepada orang yang dititipkan harta kemudian dia menginfakkan. Nah, seperti itu.
Tetapi kalau iri dalam hal dunia, nah itu yang diharamkan. Tetapi kalau iri untuk dua hal ini boleh. Malah kita dianjurkan, malah kita kayak harus memiliki kayak rasa, oh dia kok sudah hafal ya, maksudnya dia hafalannya banyak kok aku masih segini, aku mau kayak kayak dia misalnya. Nah, itu diperbolehkan. Kemudian iri misalnya dia itu kok dermawan, suka infak gitu ya. Nah, itu kita boleh iri kepada dua hal tersebut. Kemudian yang keempat yaitu nah ini ya yang keempat sebagai kebaikan bagi pembacanya. Nah, hal ini berlaku bagi baik yang sudah mahir. Maaf, langsung saja sudah bacakan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah. Seperti itu. Jadi, insya Allah derajat orang-orang yang senantiasa bersama Al-Quran itu nanti akan dibersamakan dengan malaikat yang mulia. Seperti itu. Kemudian lanjut Ustazah. Nah, untuk mereka yang belum lancar dalam membaca dan menghatamkan Al-Quran, nah ini tidak diperbolehkan bersedih. Nah, kenapa? Karena dia tetap diberikan Allah dua pahala. Gitu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan orang yang membaca Al-Quran sedang ia masih terbata-bata lagi berat dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan dua pahala. Seperti itu. Lanjut saja. Nah, kemudian yang kelima yaitu akan menjadi keluarga Allah. Jadi mereka yang selalu bersama dengan Al-Quran, insya Allah nanti di akhirat akan menjadi keluarga Allah, termasuk keluarga Allah. Gitu. Dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga yang terdiri daripada manusia. Kemudian Anas berkata lagi, siapakah mereka itu, wahai Rasulullah? Baginda Rasulullah menjawab, yaitu ahli Quran atau orang yang membaca dan menghafal Al-Quran dan mengamalkannya. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang yang istimewa bagi Allah. Hadis riwayat Ahmad. Lanjut Ustazah. Slide selanjutnya. Nah, sekarang tadi motivasi-motivasi menghafal Al-Quran. Kenapa sih kita harus menghafal Al-Quran? Kenapa sih kita setiap hari harus berinteraksi dengan Al-Quran? Nah, itu tadi biar kita tadi yang sudah sebutkan poin-poin di atas tadi ya. Salah satunya seperti itu. Kemudian yang pertama tips menghafal Al-Quran, yaitu yang pertama memotivasi diri sendiri dan menumbuhkan semangat untuk menghafal Al-Quran. Nah, jadi selain kita mengikuti kelas-kelas online ataupun kita disimak ustazah ataupun kita berusaha menghafal gitu ya. Yang terpenting itu juga kita harus memotivasi diri sendiri biar kita kayak punya semangat untuk terus menghafal Al-Qur'an gitu. Itu yang paling dasar ya, karena percuma ketika kita mengikuti kelas ataupun ketika kita sudah disimak ustazah tapi diri kita sendiri tidak ada kemauan untuk untuk menghafalkan Al-Qur'an gitu ya. Percuma mau ada disimak ustazah, mau dikasih semangat sama teman-teman yang lain, tetapi kalau diri kita sendiri nggak ada semangat, nggak ada memotivasi untuk menghafal Al-Quran, percuma gitu ya. Kemudian yang kedua, sebentar. Bunda Nur bisa Ya. di mute ininya, bisa dimatikan mikrofonnya Bunda. Nah, oke, terima kasih Bunda. Nah, kemudian bagaimana tadi? Nah, yang kedua ini ya, tadi kan tips yang pertama yaitu memotivasi diri sendiri biar tetap semangat menghafalkan Al-Quran. Karena kita tidak bisa mengandalkan orang lain gitu ya. Yang bisa diandalkan biar semangat menghafal Al-Quran itu ya diri sendiri gitu. Kemudian yang kedua,
niat menghafal dan siap mengorbankan waktu dan juga pikiran. Nah, jadi menghafal ini apa ya? Nggak cuma-cuma asal menghafal gitu, tapi kita juga harus bersedia mengorbankan waktu, pikiran dan juga tenaga gitu. Mungkin buat bunda-bunda yang di rumah apa ya sibuk mengurusi keluarga, mungkin buat teman-teman juga yang sibuk kuliah gitu ya. Jadi harus pandai-pandai membagi waktu. Kapan aku harus hafalan, kapan aku harus setoran, kapan aku harus mengerjakan tanggung jawab pribadi gitu. Jadi harus siap mengorbankan waktu gitu, tenaga dan juga pikiran untuk menghafalkan Al-Quran gitu. Kemudian yang ketiga yaitu usahakan ketika kita menghafal Al-Quran itu hanya memakai satu mushaf Al-Quran gitu ya. Jadi tidak ganti-ganti. Misalnya hari ini kita pakai maka apa kita menghafal Al-Qur'annya pakai mushaf yang ini, besok kita ganti pakai mushaf yang kecil, besoknya kita ganti pakai mushaf yang apa kayak gitu ya. Jadi itu akan apa ya membuyarkan kita ketika menghafal karena ketika kita menghafal itu kita harus melihat tata letaknya, tata letak ayatnya, tata letak awalan di ujung halamannya itu dimulai dari kalimat apa. Nah, kita itu harus sedetail itu gitu ketika menghafal. Jadi biar biar apa ya? Nggak buyar ketika kita nanti setoran ataupun kita ketika mengulang. Jadi diusahakan Al-Qur'annya hanya satu saja gitu dan yang dipakai itu terus sampai akhir selesai 30 juz gitu ya kalau bisa. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu yang keempat, mencari tempat yang nyaman untuk menghafal gitu. Jadi ketika kita menghafal itu usahakan mencari tempat yang paling nyaman gitu, paling nyaman ketika apa ya otak kita udah siap untuk diajak bekerja sama, hati kita juga udah siap untuk menerima Al-Quran gitu. Nah, jadi usahakan tempatnya itu yang nyaman, yang nggak ada gangguan kayak apa ya suara-suara ataupun yang membuat fokus kita itu terganggu gitu. Tapi kembali lagi ke pribadi. Terkadang kan ada tuh orang yang bisa menghafal di tempat keramaian gitu ya. Tapi ada juga yang dia bisa menghafal, dia hanya bisa menghafal ketika ada di tempat sepi ataupun nggak ada orang. Nah, seperti itu. Jadi silahkan teman-teman, bunda-bunda sekalian juga menemukan pola yang pas untuk kita menghafal Al-Quran. Gitu. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu kita ketika menghafal Al-Quran itu tipsnya yaitu kalau bisa menghafal dengan posisi terbaik. Nah, jadi ketika kita menghafal Al-Quran itu posisinya tidak dengan rebahan, tidak dengan kakinya mungkin yang kayak gimana-gimana ataupun ya pokoknya kalau bisa usahakan duduk ya, duduk kemudian eh, usahakan dengan posisi yang terbaik gitu. Yang paling penting tadi tidak rebahan sih karena apa ya? Kita ketika menghafal Al-Quran, Al-Quran itu kan mulia, suci juga. Masa kita kita memperlakukan Al-Quran tapi nggak baik gitu ya. Kurang sopan lah gitu kalau kita hafalannya sambil rebahan. Kecuali mungkin kalau murojaah atau apa ya, murojaah sambil jalan atau murojaah sambil di motor atau murojaah sambil apa, nah itu mungkin nggak apa-apa gitu ya. Kemudian yang keenam yaitu berwudu sebelum menghafal. Nah, ini jadi mari kita biasakan ketika sebelum apa ya, sebelum berinteraksi dengan Al-Qur'an itu diri kita sudah suci gitu ya, sudah berwudu gitu. Jadi Al-Qur'an ini kan suci. Nah, jadi diusahakan ketika kita megang itu juga dipegang oleh kita juga dalam keadaan suci seperti itu. Kemudian yang ketujuh yaitu tidak langsung menghafalkan Al-Quran. Nah, jadi pertama-pertama mungkin kita kita kenalan dulu nih dengan ayatnya. Jadi nggak langsung apa ya menghafal langsung ditutup Al-Qur'annya, langsung menghafal. Nah, itu salah itu. Yang pertama kita harus membaca dulu nih ayatnya. Kita baca dulu. Kita baca-baca dulu misalnya wadduha wadduha. Nah, kita baca dulu. Kemudian baca juga artinya. Oh, ternyata oh wadduha tuh artinya ini ataupun ayat selanjutnya tuh artinya seperti ini ya ternyata ya gitu. Nah, kita kenalan dulu nih sama ayatnya, kita kenalan dulu sama lembarannya. Oh, kayak gini ya ternyata gitu. Jadi nggak langsung dihafalkan. Gitu. Kemudian
Yang selanjutnya eh, memulai menghafal ayat pertama itu dibaca dulu minimal 20 kali. Jadi kalau ayat pertama belum kita baca sebanyak 20 kali, jangan pindah ke ayat selanjutnya. Itu kalau tips dari Ustazah ya. Menurut pengalaman Ustazah seperti itu. Jadi Ustazah itu ketika menghafal itu satu ayat dibaca dulu nih 20 kali. Nggak harus ditutup, tapi kita boleh membacanya. Boleh dibaca ya sampai 20 kali. Dihitung pakai tangan misalnya. Wadduha, wadduha, wadduha. Sampai pastikan ayat yang kita baca itu 20 kali. Ya, gitu. Baru kalau sudah kita lanjut ke ayat kedua. Yang ayat pertama insya Allah ya tadi udah asing lah, telinga kita udah asing. Kemudian pikiran kita juga udah kayak oh waduha waduha udah kayak apa ya, mulai mulai mengenal gitu, mulai mengenal apa pelafalannya gitu. Kemudian pindah ayat kedua nih, kita juga membaca 20 kali. Jadi setiap ayat itu kalau mau nanti setorannya lancar itu dibaca minimal 20 kali. Ayat kedua kita baca 20 kali juga. Wadduha walaili idza saja misalnya. Walaili idza saja kita baca, pastikan jumlahnya sampai 20 gitu. Kalau belum 20 jangan lanjut ayat ketiga gitu. Misalnya kita mau menghafal sampai ayat kelima gitu. Kita gabung nih ayat satu sama ayat kedua, kita gabung minimal kalau kalau kita menggabung itu minimal 10 kali gitu ya. Jadi ayat pertama kita baca 20 kali, ayat kedua kita baca 20 kali, kemudian ayat pertama dan ayat kedua digabungkan dibaca minimal 10 kali. Nah, itu kalau mau hafalannya berkualitas, kalau mau hafalannya lancar nanti waktu disetorkan. Jadi intinya menghafal itu mengulang-ulang gitu ya. Jadi ketika kita menghafal itu kuncinya hanya satu, mengulang-ulang. Terus nanti ketika kita setoran ternyata kok kok tadi banyak lupanya, kok tadi banyak salahnya. Oh, berarti berarti apa ya? Kuncinya cuma satu. Oh, berarti itu kurang mengulang gitu ya. Berarti kita kita tadi kurang mengulang, mengulangnya kurang banyak gitu. Insya Allah tapi kalau kita mengulangnya sudah banyak, nah insya Allah nanti lancar seperti itu. Kemudian slide selanjutnya. Nah, ini sudah tadi ya, sudah saya singgung juga ayat kedua dibaca juga minimal 20 kali dan ayat ketiga dan seterusnya. Kemudian baru nanti digabung dari ayat pertama sampai ayat terakhir gitu. Kemudian yang terakhir yaitu oh udah masuk ya. Jadi seperti itu ya, yang poin 11 juga. Jika sudah selesai menghafal sampai ayat yang diinginkan, diulang dari ayat pertama hingga terakhir sebanyak minimal 5 atau 10 kali gitu. Kemudian nah, yang terakhir yaitu setelah kita selesai menghafalkan yaitu disetorkan bacaannya kepada guru untuk dibenarkan makhrijul huruf dan tajwidnya. Jadi percuma ketika kita menghafal tapi kita nggak punya guru untuk menyetorkan atau membenarkan bacaan tersebut gitu ya. Jadi kita harus punya guru biar biar bacaan yang kita baca itu oh ternyata salah ya, oh biar ada yang membenarkan, oh ternyata makhrajul hurufnya kurang tepat ya, oh panjang pendeknya masih kayak gini ya gitu. Jadi gunanya kita memiliki guru itu biar bisa mengoreksi bacaan kita gitu. Karena ketika kita menghafal tapi panjang pendeknya salah ataupun makhrajul hurufnya kurang tepat, kita menyalahi Al-Quran gitu. Kan kalau menghafal kan kita nggak melihat Al-Quran ya. Nah, jadi usahakan ketika kita nggak melihat Al-Quran itu, apa yang kita baca itu sama persis ketika itu yang ditulis di Al-Quran. Seperti itu. Baik panjang pendeknya ataupun makhrajul hurufnya. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, poin 13 yaitu mempunyai kelompok belajar Al-Quran. Nah, seperti seperti yang sudah Bunda dan teman-teman sekarang apa ya ikuti ya. Jadi insya Allah di sini tuh baik, komunitasnya baik, teman-temannya juga baik, lingkungannya juga baik, eh, semuanya semuanya saling apa ya ustazahnya dan teman-teman juga saling bekerja sama gitu ya. Nah, jadi usahakan punya rumah rumah belajar gitu. Kalau misalnya di rumah nggak ada, ya berarti kita usahakan cari mungkin online. Nah, seperti contohnya di Rumah Quran Nur Hidayah gitu ya. Insya Allah teman-teman dan Bunda semuanya sudah di poin 13 ini. Gitu. Nah, mungkin
Cukup itu yang bisa Ustazah sampaikan. Mohon maaf apabila mungkin banyak salah kata ataupun salah ucap dari Ustazah. Ustazah minta maaf ataupun mungkin ada kalimat yang membuat Bunda dan teman-teman mungkin bingung gitu ya, karena Ustazah jujur aja baru eh, apa ya, bukan pertama kali sih, sudah jarang ngomong di apa ya, virtual seperti ini gitu. Apalagi di depan bunda-bunda yang Masya Allah sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya buat menghafal Al-Quran, dan teman-teman juga yang mungkin kesibukannya kuliah ataupun mengajar di luar sana gitu. Itu aja dari Ustazah. Mungkin adakah pertanyaan Bunda ataupun teman-teman, boleh silakan ditanyakan. Ataupun tadi mungkin yang Ustazah sampaikan mungkin bingung gitu, bisa ditanyakan. Monggo Bunda ataupun teman-teman boleh silakan. Adakah pertanyaan? Halo, nggak ada pertanyaan ya. Insya Allah nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa disusulkan melalui bisa WhatsApp pribadi sama saya ataupun disampaikan di grup. Kemudian agenda selanjutnya yaitu setoran hafalan ya. Jadi silahkan yang mau. Oh maaf, maaf ya. Sebelum kita setoran, jadi kita evaluasi dulu ya, evaluasi apa ya, hafalan selama 1 pekan ini gitu. Kira-kira eh gimana gitu ya, dari teman-teman ataupun dari Bunda, adakah kendala dalam menghafal selama 1 pekan ini, mungkin bisa disampaikan kendalanya apa ataupun apa ya, ya mungkin bisa disampaikan. Adakah? Kalau nggak ada, Bunda Nur mungkin ada yang disampaikan Bunda, kendalanya ataupun apa? Oh iya, ada yang mau disampaikan Bunda atau tidak ada? Nggak ada saja, udah cukup. Oh iya, Masya Allah. Oke. Kalau dari Ustazah sendiri, untuk evaluasi apa ya, kelas, bukan kelas, untuk evaluasi Halaqah Maryam ini, Alhamdulillah teman-teman dan bunda-bunda sudah apa ya, semangat dan juga apa ya, komitmen gitu ya. Sudah komitmen, sudah berusaha juga menghafal, kemudian setoran juga pada waktunya seperti itu ya. Kemudian mungkin ini aja sih, kayak kalau misalnya ada izin, ada keperluan ataupun di hari itu nggak bisa setoran ya. Kalau bisa apa, sampaikan ke Ustazah ataupun izin di grup gitu. Ustazah, Afan hari ini saya nggak bisa setoran dikarenakan bla bla bla, seperti yang tadi sudah teman-teman juga sampaikan gitu. Kemudian yang kedua, respon ya. Jadi Bunda dan teman-teman di grup itu usahakan apa ya, kita tuh selalu merespon apa yang Ustazah sampaikan gitu. Minimal apalah, dibalas apalah seperti itu. Gitu ya. Jadi respon teman-teman dan bunda-bunda itu nanti insya Allah akan menjadi penilaian tersendiri di Rumah Quran Nur Hidayah gitu ya. Gitu. Kalau untuk dari Ustazah mungkin cukup itu sih. Belum ada kendala ataupun apa ya, masalah seperti itu ya. Mungkin beberapa teman-teman ada yang izin dikarenakan ya ada sesuatu seperti itu. Tapi insya Allah yang lain sudah cukup mewakili, sudah semangat, sudah konsisten, sudah kerjasama juga. Terima kasih untuk Bunda dan teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Gitu ya. Mungkin itu cukup, Ustazah Tirta cukup atau mungkin ada yang mau ditambahkan? Oh iya, cukup ya. Jadi karena waktu sudah malam, takutnya nanti mengganggu waktu istirahatnya. Jadi langsung saja setoran, setoran hafalan ya. Jadi setorannya di sini di Zoom, Ustazah simak dan teman-teman yang lain juga bisa menyimak. Siapa yang mau duluan mungkin di sini? Ukti Ajeng mau duluan atau Bunda Devi boleh speak up, boleh. Siapa yang mau duluan? Oh iya, silahkan ya. Yuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء فأخرج به من الثمرات Sama bina'au wa anzala minas sama. Coba diulangi. الذي Allazi. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض كلوا من طيبات ما رزقناكم Ulaika. أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم Sadaqallahul azim. Sampai ayat 29. Masya Allah. Barakallah fiik. Untuk koreksinya nggak ada ya. Insya Allah sudah mumtaz, sudah bagus. Panjang-panjang pendeknya udah bagus. Makhrajul hurufnya juga udah tepat ya. Nanti mungkin tinggal diperbaiki aja. Tinggal difasihkan lagi. Seperti Baik, itu. terima kasih Saudara. Barakallah ya. Barakallah Uti Ajeng. Selanjutnya mungkin Bunda Bunda dulu kali ya. Bunda Devi mungkin mau setoran lagi Bunda. Oh, belum ada respon. Oke. Bunda Nur mau setor ya Bunda? Mau setor habis ini? Habis Ukti Ajeng. Aku cuma sedikit Oh iya. alat.
Iya boleh. Silahkan Bunda. Surat Al-Alaq dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal Kol-kolah insana min Bunda. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kol-kolah Iqra dipantulkan. bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq. Ya. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma'lam ya'lam. Bukan maklam. Alamal insana malam ya'lam. Allamal insana ma'lam ya'lam. Belum. Ya sudah Bunda. Lanjut. Kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaqna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bitaqwa. Udah saja segitu aja. Belum Oh hafal. iya. Oke Bunda, sampai ayat 12. Semangat Bunda Ya, ya untuk dilanjutkan ayat selanjutnya. Ini ya. koreksinya untuk Bunda Nur tadi kol-kolah ya Bunda ya. Jadi Oke, ketika iya. Iqra dipantulkan. Kemudian ketika wakaf juga khalaq gitu. Kemudian Kolak. ayat ke-7 itu Ar-ro'ah. Nah, itu A-nya itu dua ketukan ya Bunda ya. Jadi dipanjangkan dua ketukan. Tadi Bunda bacanya ar-ro'ahus tagna. Nah, di situ A-nya dua ketukan. Ar-ro'ah, ar-ro'ahus tagna. Nah, seperti Ya, itu. iya. Kemudian, iya Bunda, koreksi terakhir itu ada di ayat 9, 10, 11 ketika wakaf. Nah, jadi gini Bunda, aro'aital ladzi yanha. Jadi bukan yanha gitu. Yang Bukan enggak panjang ya. iya Bunda, jadi dihabiskan nafasnya hanya Oh, iya, iya. aro'aital ladzi yanha. Jadi tidak Oh, ditambahi dengan sukun atau tidak dimatikan yanha. Kemudian yang dan ida sholat. Nah gitu, bukan sholat gitu, tapi sholat. Nah, seperti itu, dua harokat. Gitu ya Bunda ya, mungkin untuk hari Iya, ini iya. kol-kolah. Kemudian tadi Salah ketika ya. wakaf jangan Panjang, disebutkan. panjang. Iya, Ya. iya. Terima Cukup kasih Bunda. Ustazah. Iya, Ya, sama-sama Bunda. Lanjut, mungkin siapa yang mau setor setelah Bunda? Boleh siapa? Uhti Fadilah, Fadilatul Husna mungkin? Uhti Fadilatul Husna mau setor? Iya, Ustazah. Oh iya, silahkan surat apa Uhti? Al-Baqarah ayat 25. Yap, silahkan dibacakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا
يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم وإذ قال ربك فسجدوا وإذ للملائكة. قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها عرض ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقال يا آدم وقلنا. فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. Oke, barakallahu fik sampai ayat 38 ya, Ukti Fadilatul Husna. Alhamdulillah lancar ya bacaannya, lancar. Kemudian untuk koreksi panjang pendek gak ada, tapi ini tadi di ayat 33 ada satu kata yang kelewat ya. A'lamu ghaibas samawati wal ardinya tadi kelewat gitu. Besok lagi lebih teliti lagi ya, wal ardi. Tadi kelewat. Mungkin cukup itu koreksi dari Ustazah. Tetap semangat ya, dilanjutkan lagi hafalannya. Nanti Ustazah tunggu setorannya lagi seperti itu. Cukup? Terima Oke, kasih. sama-sama. Lanjut, di siapa mungkin yang mau maju duluan? Ukti Ajeng udah, Bunda Nur sudah, Ukti Fadila Tulisna sudah. Ukti Fadila Firmaniah mungkin? Ya, boleh Ustazah. Oke, silahkan. Melanjutkan yang Surat. kemarin berarti surat ini ya Ustazah. Al-Kafirun, Al-Lahab, sama An-Nasr. Nanti kalau keburu mungkin Al-Ma'un. Ya, boleh. Silahkan Ya. dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala wala
wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran Coba ayat kedua. Na madu tabi'i. Ma aghna anhu ma. ma gitu ya Ustazah. Nah, nah yang aghna kedua. Iya, nah yang panjang dua ma ketukan. aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran La madu tabi'i dua ketukan. Sayasla naron zata lahab. Sayasla naran dzata lahab wamro'atuh hammalat Wam. wam Iya. wamro'atuh hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Oke, Terus iya, lagi atau sudah? Sampai surat apa? surat berikutnya itu sampai selesai. Gimana? Maun ya. Al-Ma'un. Apa Iya. sudah dulu juga nggak apa-apa? Iya cukup, Ustazah? iya cukup aja ya, Iya, karena kan iya, masih banyak yang setor. Ini langsung iya, aja sudah koreksi tadi banyak koreksinya ya. iya. Untuk surat Al-Kafirun ya, tadi juga ada koreksi dari Ustadzah Tirta ini. Dengungnya ya, tadi sudah kelewat mau koreksi keburu apa bacaannya cepat, jadi sudah koreksi di akhir. Dengungnya diperhatikan ya. Kemudian kurang lama juga harokatnya juga. Jadi lah yang kedua atau gini, kuliah itu panjang 6 harokat. Kuliah Kuliah. ayyuhal kafirun. Kemudian ayat kedua juga itu. Nah, yang kedua itu juga 6 harokat ya. La a'budu ma ta'budun. Kemudian ayat yang ketiga juga lanya sama 6 harokat. Wala. Nah, ini di situ ada dengungnya. Antum. Nah, kurang lama temponya ya. Jadi jangan cepat-cepat. Wala antum abiduna ma a'bud. Coba dibacakan, Ustazah boleh dibacakan ayat ketiga. Wala antum abidu. Iya. Ma-nya 6 harakat juga Ustazah. Bukan ma, lah. Lah. Oh, Ya, la-nya 6 wala. harakat ya. Ya. Wala antum Antum. antum Ya. Coba disempurnakan sampai akhir ayat. Wala antum abidu. wa wala wala antum abiduna ma a'bud. Nah, itu. Kemudian koreksi juga. Kok koreksi sih? Koreksi juga untuk makharijul huruf dal ya. Jadi Iya. coba a'bud. A'bud. Nah, itu. Nanti belajar tahsin. Ikut kelas tahsin nggak? Iya, ikut Ustazah. Nah, nanti itu ya belajar makharijul huruf sama usadah tahsin ya. Karena di sini Iya. usadah waktunya terbatas. Jadi makharijul hurufnya diperbagi. Kemudian koreksi satu lagi. Iya. Iya. Tadi di surat Al-Ahzab ma'aghna tadi ya kelewat nanya madu tabi'i dua ketukan ya. Jadi ma panjang 5 atau 6 harokat, ma 6 lah ma. Kemudian aghna nanya madu tabi'i dua ketukan. Gitu, Ukti Fadilah Firmaniah. Iya. Panggilannya Ukti siapa? Fadilah ya? Dila aja. Oh, Dila, Ukti Dila. Iya. Iya. Oh ya.
Gitu ya Ukti Dila ya, diperhatikan Ya, lagi panjang pendeknya, kemudian makhorijul hurufnya. ya. Mohon maaf mungkin apabila Ustazah apa ya ngoreksinya kurang ini, Oh kurang iya, detail di nggak apa-apa, Ustazah. makhorijul hurufnya. Ya. Terima kasih, Oke, Ustazah. Nanti saya sama-sama. tindak. Siap. Ya. Yang selanjutnya mungkin siapa yang mau setor? Adakah yang mau setor? Ukti Nur Izzati, Ya, Ustazah. boleh silahkan dibacakan surat. Surah Al-Baqarah dari ayat 25. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا Semuanya قالوا pendek هذا aja. Min samaratir. من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به Lu-nya pendek متشابها aja. Min qablu wa utubihi. Pelan-pelan ya bacanya Ukti ya. من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج Ha panjang. مطهرة 6 harokat. Walahum fiha. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة Coba فما ulangi. Innallaha la yastahyi an إن yadriba. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل Wayahdi madu به tabi'i. Dua kutukan. Wayahdi kasiro. ويهدي به كثيرا وما يضلون به إلا Nggak pakai nah. الفاسقين Tidak ada nah. Wa ma yudillu bihi. وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك Tanya pendek للملائكة aja. Wa idh وإذ qala rabbuka lil. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة Itu ikhfa قالوا mendengung. Ja'ilun fil ardi khalifah. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يسفك الدماء Fiha. قالوا أتجعل فيها قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء Fiku. ونحن Wa yasfiku bukan yu. Harokatnya wa yasfiku. ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على Tanya pendek aja. الملائكة Dia hanya ditekan karena kan itu kan gunah ya mimnya ada tasjid ya dia hanya ditekan tapi tidak dipanjangkan summa aradahum bukan summa aradahum wa 'allama ثم adama وعلم آدم الأسماء كلها ثم ثم عرضهم aradahum
ثم عرضهم فقال Alal أنبئوني malaikati. على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين Coba قالوا biasma. Jadi jelaskan dulu apa itu hamzahnya ya. Bi'a bukan bia, jangan diseret. Biasma, bi'a jelaskan. Biasmaiha. Coba ulangi. Faqala ambiuni. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء Iya, iya, iya. Tapi tadi ninya kepanjangan. Ninya pada tabi'i dua ketukan aja. Faqala ambiuni biasma bi'a. Coba faqala ambiuni. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم Ambihum coba. أم Ambihum. Temponya أم kurang lama أم dikit. أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقل Falamma. فلم Falamma. فلم فلما Ya. Falamma. فلم ulang dari awal Ustaz apa tadi? Iya, iya, iya. Qala ya Adamu ambihum. قال يا آدم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا Waiz لآدم itu coba ulangi. Itu bukan kolkolah ya, jangan waiz. Waiz kulna. وإذ قل وإذ قلنا للملائكة Madu tabi'i. Waiz kulna lil mala. Nanya madu tabi'i dua ketukan. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه Haitsu الشجرة bukan ولا haitsu. Apa sih tadi coba ulangi, Ro? Oh, gini. Wakula minha ulangi dari situ wakula. وكلا منها وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه Banyak إنه pendek aja. Fataba alaih. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. Oke, Ahsan barakallahu fiik. Uhti Nur Izzati, panggilannya siapa ini? Iza atau siapa? Iya, iya. Oh iya, Uhti Iza ya. Jadi koreksinya hari ini terlalu buru-buru bacanya ya, pelan-pelan aja biar Ustazah ngoreksinya juga nggak kayak dikejar-kejar gitu ya. Jadi pelan-pelan aja. Besok lagi bacanya pelan-pelan aja ya, temponya dipelanin dikit. Kemudian makhorijul huruf ikut kelas tahsin kan? Enggak usah. Oh enggak ya. Jadi di sini makhorijul huruf makhorijul huruf dal sama bo ya. Jadi Ukti Iza ini sama padahal dia beda ya tempat keluarnya makhorijul huruf bo dengan da itu beda. Nah, jadi terus kemudian tadi ikhfa ya, dengungnya kurang lama. Kemudian mat tabi'i juga ada beberapa yang kelewat ya, panjang pendeknya mat tabi'inya.
Terus apa lagi ya? Yaitu bi asma tadi ya. Ambiuni bi asma. Jadi selesaikan dulu makharijul huruf ba, kemudian baru pindah ke makharijul huruf alif atau hamzah gitu ya. Ambiuni bi a gitu. Jadi jangan diseret ya gitu ya. Jadi selesaikan dulu satu-satu. Kemudian tadi ya itu sih mungkin besok lagi coba setorannya temponya dipelanin lagi ya. Ukti Iza Iya. ya. Insya Allah besok sudah karena ini waktunya sudah malam. Insya Allah besok sudah lebih teliti lagi koreksinya, baik dari makhorijul huruf ataupun apa itu namanya panjang pendeknya ya. Cukup Iya. dari Ustazah. Makasih Ustazah. Iya, sama-sama Ukti Iza. Lanjut, siapa yang belum setoran? Ukti Siti Anissa. Ya, Lanjut yang kemarin, sekarang dari ayat 16 surat Al-Baqarah ya. iya. Oke, silahkan. Masya Allah. Langsung mulai aja saja. Iya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ishtaraw ad-dalalata bil-huda fama rabihat coba tijaratuhum. suaranya dijelasin lagi, dideketin mikrofonnya. Pakai headset kan? Enggak. Oh, enggak ya, berarti diiniin. Kurang jelas dikit suaranya. Ulaika Nah, alladzina ishtaraw ad-dalalata bil-huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada ulangi nar. coba. Masaluhum. Mathaluhum kamathalil Nah, ladzi itu jangan dipantulkan mimnya ya, bukan masaluhum. Masaluhum kamasalil lazis. Coba. Masaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adha'at ma hawlahu dhahaba. Aboat. Jadi tak ketika sukun itu nggak ada bunyi S-nya. Bukan aboat, tapi aboat ma hanya nafas saja yang keluar ya. Jadi bukan aboat. Coba ulangi falamma aboat. Falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim. Dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Coba ulangi. Watarokahum. Mim jangan dipantulkan ya, Ukti ya. Jadi bukan watarokahum. Coba ulangi. Wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Ahsan. Lanjut. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Au kasayyibin minas sama'i fihi zulumatun wa ra'dun wa baraq. Yaj'aluna asabi'ahum fi آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Qablikum. Jelaskan makharijul huruf K. Kaf. Qablikum. Qablikum. Min qablikum.
من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل وأنزل من السماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة Abdina, abdina, ala عبد abdina. Kalau kalah huruf ba. على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر Uiddat الذين lil lil kafirin. أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك apa? Aku lupa. Ya, bukan. Ya, wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum. Apa wabashiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama Bukan ruziqu bukan hu. Kullama kullama ruziqu coba kaki ku. kakiku Iya, bukan hu. Kullama ruziqu. kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Sudah cukup dulu Ustazah. Shadaqallahul azim. Oh ya, sampai ayat 25. Ya, Ukti Siti Adisa. Jadi perhatikan lagi koreksinya, perhatikan lagi kol-kolah ya. Kemudian makhorijul huruf kaf. Kemudian tadi ta itu ketika sukun nggak ada bunyi S-nya ya. Bukan at, dia hanya nafas saja yang keluar. Gitu. Kemudian kol-kolah sih tadi lebih banyak. Kemudian mim nih. Mim ketika sukun itu tidak dipantulkan ya. Jadi bukan masaluhum maka gitu. Tadi ada beberapa juga nih. Qablikumala gitu. Jadi dia tidak dipantulkan mimnya. Jadi hanya langsung pindah ke makhorijul huruf selanjutnya. Min qablikum kum la'a kum. Jadi bukan kumla gitu ya. Jadi mimnya jangan dipantulkan ya. Tuh, kemudian makharijul huruf kaf. Iya, cukup itu aja sih. Itu aja sih koreksi dari Sada. Ukti Siti Anissa ikut kelas tahsin nggak? Enggak Ustazah. Oh, Ini aja. tahfidz. Oh, tahfidz aja ya udah nggak apa-apa. Iya. Besok Ustazah. Ya, karena waktunya udah malam, besok koreksinya Ustazah lebih detailkan lagi ya. Besok mungkin kalau ada yang ditanyakan, Ustazah gimana ini makharijul huruf ini atau apa gitu, bisa ditanyakan di setoran selanjutnya ya. Iya baik Ustazah. Terima kasih banyak Ustazah. Iya, sama-sama. Selanjutnya sudah semua ya ini ya, insya Allah ya. Oke, Ustazah akhiri. Terima kasih untuk Bunda dan teman-teman atas waktunya ya. Yang seharusnya mungkin udah istirahat, tapi teman-teman
rela dan menyempatkan untuk menyetorkan hafalannya. Semoga nanti Allah istiqomahkan kita untuk terus bersama Al-Quran. Cukup dari Ustazah akhiri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Jazakallah khair. Amin wa iyakum. Selamat istirahat teman-teman, Bunda.